diperhatikan. Cari kamar yang tepat, artinya adalah cari sesuaikan judul atau isi substansi dari proposal sesuai dengan skema yang ingin dipilih. Karena terkadang kami masih menemukan adalah antara judul dengan isi substansi dari proposal itu tidak sesuai dengan skema apa yang dipilih. Lalu dalam bentuk action juga adalah susun proposal sesuai dengan panduan dan sesuai dengan luaran, perbaiki sesuai dengan masukan reviewer, dan submit proposal. Nah, dari sisi writing adalah apa? Berdoa, ya. Kemudian juga atur strategi untuk mencapai luaran wajib dan juga luaran tambahan. Nah, di sini adalah ada beberapa contoh dari teman-teman mahasiswa yang sudah berhasil mengikuti kegiatan PKM. Nah, nanti siapa tahu teman-teman yang akan ada di sini nih, ya, untuk mewakili nama Unindra, membawa nama Unindra di dalam PIMNAS. Ini juga berupa hasilnya. Bisa kita lihat di sini ada mendapatkan sertifikat, mendapatkan haki, dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan sebuah pencerahan buat kita semua. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan kepada Pak Fauzi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Budian atas paparan materi yang sudah disampaikan. Untuk sesi selanjutnya, Mas, Mbak, dan Bapak Ibu dosen, monggo jika ada yang mau ditanyakan, nanti kita coba buka untuk 2 pertanyaan pertama. Monggo yang mau bertanya bisa di kolom chat atau raise hand dan menyalakan audionya untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu atau Mas Mbak semua yang masih bingung atau yang ingin bertanya ke Budian atau ke tim PKM bisa disampaikan saja. Silakan. Gimana nih Pak Fauzan? Siap. Ayo Mas Mbak yang masih bingung atau teman-teman mahasiswa mungkin yang semester 1 masih bingung nih. PKM-nya ini nanti gimana? Monggo ditanyakan yang masih bingung di bagian mana. Mungkin biar lebih tertarik mahasiswa ya, saya eh, apa sih benefit yang didapat ketika Anda lolos pendanaan PKM ya? Saya katakan lolos ya. Kenapa? Karena kalau walaupun ngirim proposal tapi nggak lolos, ya kita apresiasi dengan ucapan terima kasih atensinya ya gitu. Tapi kalau Anda lolos itu Anda bisa free SPP 2 semester ya, tahun sebelumnya gitu. Jadi kalau yang reguler pagi, ya berarti dia nggak bayar SPP, bayar ujian aja. Sedangkan kalau sore juga sama, ekstensi juga sama. Jadi lumayan menghemat kalau SPP-nya di kita itu sekitar 1, sekian ya kalikan 2 kan, jadi Anda tidak perlu bayar SPP untuk tim yang lolos. Itu ya tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Mudah-mudahan tahun 2025 juga sama ya. Kok pada diem nih? Iya, Ini gimana apa? nih? Ayo, Mas, Mbak mahasiswa yang masih bingung. Permisi Pak. Silakan. Silahkan Mas Silakan. Imtiaz Gozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan Pak, saya Imtiaz Gozi Maulana dari kelas R1A. Saya mahasiswa baru melaksanakan perkuliahan selama 3 bulan ini dan masih benar-benar awam dengan kegiatan seperti ini.
Jadi untuk di Zoom sekarang ini hanya sosialisasi ya Pak? Atau setelah Zoom ini kita langsung melakukan penelitian? Mau jawab aja Pak Fauzan ya. Ya, silakan Pak. Jadi kita santai aja nih ya. Jadi yang pertama pastinya bahwa Anda pahami dulu apa itu PKM. Kan PKM itu program praktik kelas mahasiswa ya. Nah ini saya katakan ini seleksi nasional, artinya seluruh Indonesia gitu. Nah, nanti kita akan ada timeline terkait dengan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan sampai dengan nanti proposal itu disubmit. Nah, untuk saat ini kita sedang menjaring kira-kira mahasiswa ini berminat nggak sih ikut ini gitu. Jika berminat, ya kita nanti akan kumpulkan ulang terkait dengan teknis penyusunan proposal, mencari ide supaya nanti dibimbing sama dosen pembimbing gitu. Jadi mahasiswa nggak jalan sendiri. Jadi ya untuk anak semester 1, saya sarankan kalau punya kenalan kakak kelasnya bisa diajak kakak kelasnya untuk ikut membantu dalam, kalau bisa semester 1 nih yang punya ide tapi masih belum begitu paham, nanti bisa kita sandingkan dengan mahasiswa lain yang kita punya database-nya gitu. Mungkin ada tambahan dari tim PKM yang lain? Oke, saya nambahin untuk Mas siapa tadi? Mas Kim Tias. Kalau PKM ini kan minimal mahasiswa 3, maksimal 5. Jadi nanti Mas bisa mengajak teman-teman, bisa kakak tingkat yang seperti yang disampaikan Pak Ari, ataupun di semester 3 ataupun semester 5. Kalau saya menghimbau tetap di internal ya, di teknik informatika. Cuma tidak menutup kemungkinan teman-teman juga bisa mengajar dari prodi lain. Tapi ketika mengajak di prodi lain, aturannya adalah ketuanya di teknik informatika supaya bisa mendapatkan dosen pendamping dari teknik informatika. Lalu untuk tindak lanjutnya, contoh nih Mas Imtias tertarik, tetapi belum punya tim. Nah, nanti kita coba bantu untuk carikan tim, carikan dosen. Ketika ada mahasiswa lain yang memang sama-sama yang kondisinya belum punya tim juga. Jadi kita gabungin, nanti bisa kita fasilitasi. Jadi kegiatan sosialisasi ini kita memperkenalkan dulu PKM itu apa, terutama untuk teman-teman semester 1. Jadi supaya teman-teman bisa berkontribusi nih untuk untuknya prodi teknik informatika, supaya kalian bisa menyalurkan ide ataupun inovasi kalian apa di event PKM ini. PKM ini diikuti oleh seluruh universitas, jadi skalanya nasional, dan diikuti oleh seluruh prodi Mas dan Mbak. Jadinya peluangnya sangat besar untuk teman-teman bisa menyalurkan inovasi kalian dalam PKM ini. Dan saya garis bawahi juga, walaupun kalian di prodi teknik informatika tidak menutup kemungkinan untuk menelitinya atau observasinya di luar bidang informatika. Contoh ada VGK. Kalian bisa juga, oh saya suka konten nih, suka bikin video di YouTube lah, itu bisa disalurkan pakai PKM VGK. Ataupun seperti yang disampaikan Ibu Dian tadi, oh saya punya usaha ini belum banyak orang yang mendistribusikannya atau belum banyak orang yang menggunakannya lah, itu juga boleh diperkenalkan ke kami. Mungkin itu bisa menjawab. Ada feedback Mas Imtias? Oh, jadi untuk sekarang ini baru sosialisasi ya Pak, perkenalan. Kalau misalnya mau ke tahap selanjutnya itu ada pendaftaran lagi nanti. Seperti itu ya Pak. Iya, betul.
Oke, iya saya jadi paham. Terima kasih banyak ya Pak jawabannya. Mohon maaf ya Pak kalau misalnya pemilihan bahasa saya berantakan. Iya, tidak apa-apa Mas Andreas. Terima kasih banyak Pak. Oke, ada yang mau bertanya via Zoom? Oke, kalau tidak ada monggo Bu Dian, itu ada kok pertanyaan di kolom chat. Baik, saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Adrian ya. Di sini Adrian bertanya apa saja yang disiapkan dalam PKM. Yang pertama yang harus memang disiapkan pastinya adalah ide. Ide yang teman-teman mungkin bisa dari sekitar teman-teman karena terkadang kita ini tidak sadar ternyata di sebelah kita atau di dekat kita itu terjadi sebuah masalah. Namun seringkali kita tidak merasa sadar. Nah, selain ide, teman-teman juga bisa mulai untuk menyiapkan tim. Nah, dari tim yang sudah mungkin terbentuk nanti adalah bisa menyamakan dari persepsi sebuah ide yang sudah disepakati bersama-sama. Ketika sudah dari ide dan juga timnya sudah dapat, berarti diperlukan adalah dosen pendamping yang bisa membersamai teman-teman dalam kegiatan dari awal sampai dengan akhir kegiatan PKM. Ya, jadi yang memang perlu diketahui adalah ketika dalam penyusunan proposal itu sendiri diharapkan adalah dapat sesuai dengan do and done dari sebuah panduan yang memang sudah disiapkan. Karena sedikit saja dari sisi administrasi tidak sesuai, maka tidak akan dapat lolos dari tahap pertama. Ya, mungkin itu untuk pertanyaan dari Adrian. Begitu Mas Adrian Wali, apakah sudah menjawab dari pertanyaannya? Jika sudah menjawab, tolong direspon via chat juga ya, supaya kita juga enak. Sambil nunggu respon dari Mas Adrian, saya lanjut ke kolom chat kembali. Apakah ada yang mau bertanya via Zoom dulu sebelum saya sambung ke kolom chat? Mungkin Bapak Ibu dosen, jika ada yang mau bertanya, kita persilahkan. Permisi Pak, saya Silakan. ingin bertanya. Mas Randy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Setiawan dari semester 3 dari kelas R3W. Saya ingin bertanya Pak tentang terkait dengan pemahaman program PKM ini. Saya ingin bertanya bagaimana mekanisme pembimbing dalam program PKM ini dan apakah ada sesi pelatihan atau pembekalan khusus untuk pembimbingan Pak? Itu saja sih Pak, terima kasih. Oke, monggo Pak Ari, Budian atau Pak Abdul yang mau menjawab, silakan. Baik, saya coba menjawab ya pertanyaan dari Randy. Untuk mekanisme pemilihan dari dosen pendamping, jadi jika teman-teman memang sudah punya rekomendasi dari tim untuk memilih dosen pendamping, itu kami persilakan. Namun, jika memang merasa kesulitan dalam pemilihan dosen pendamping, silakan konsultasikan ke kami berempat. Nanti kami akan bantu untuk merekomendasikan kira-kira dosen pendamping siapa yang memang sesuai dengan keilmuan dari PKM yang teman-teman pilih. Dan untuk masalah ada pelatihan atau tidak, jadi biasanya adalah setelah nanti acara sosialisasi seperti ini, teman-teman sudah mendapatkan
tim dan juga dosen pendamping, itu kami akan kumpulkan kembali untuk pemantapan baik materi dan juga panduan di tahun 2025-nya. Jadi nanti akan ada pendampingan kembali, baik secara universal, artinya adalah bersama-sama dengan kelompok lain, ataupun nanti biasanya akan ada sebuah proses review internal dari kami untuk pada saat sudah pendampingan pembentukan sebuah proposal. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan Randy. Saya nyambung untuk jawab pertanyaan dari Mas Randy. Tadi sempat apakah ada pelatihan? Insya Allah kita akan adakan pelatihan. Makanya ini kita adakan sosialisasi dulu untuk menyaring teman-teman yang sudah punya ide, punya tim, sudah punya draft proposal PKM, monggo bisa dikumpulkan dulu. Terkait dosen pendamping juga sudah disampaikan Budian. Lalu kalau sesi pelatihan kapan nanti akan kita informasikan via grup sosialisasi PKM 2025. Lah itu nanti akan kita sharing lagi. Oh, Pak, saya minat nih atau gimana, nanti kita akan saring melalui grup tersebut. Gitu ya. Apakah sudah menjawab Mas Randy? Jika belum, mohon di Pak Fauzan, ya, silakan Pak Ari. nanti mungkin di database kita kan ada ini ya, ada proposal-proposal yang lolos pendanaan tahun lalu, bisa di Google Drive-in kasih ke grup, Oke. berarti mereka contoh-contoh proposal yang pernah lolos dan didanai gitu. Intinya buat teman-teman yang ada di sini, baik ibu dosen maupun mahasiswa gitu ya, kita akan coba dampingi semaksimal mungkin terkait dengan penyusunan proposal PKM. Mudah-mudahan banyak yang didanai, kisaran didanai. Kalau untuk tahun lalu itu sekitar 7 jutaan ya, 7 jutaan dari Domawa untuk per kegiatan. Tapi kalau untuk PKM AI GFT itu 2.500.000. Potong pajak. Biar semakin semangat ya. Tuh. Gimana, Terus Mas? banyak pengalaman lah nanti ya. Kita aman lah pokoknya, didampingin, tenang aja. Yang penting kalau Anda punya ini ya, kalau Anda punya ide gitu ya. Kalau yang saya bimbing kemarin itu, kalau punya ide upayakan Anda lebih pinter lah teman-teman di sini, artinya bisa pakai ChatGPT, bisa pakai Gemini, tanya itu kira-kira ide saya itu atau judul yang saya akan ajukan itu udah ada atau belum, atau di Google Scholar kira-kira cari dulu. Nah, kalau sudah ada, apa yang ada di mereka, ya, apa yang ada di mereka, lalu kita tambah unsur apa supaya jadi lebih kaya gitu. Jadi cara mencari ide itu tidak harus sesuatu yang baru gitu ya, tidak harus sesuatu yang dari nol kita cari terus kita buat, tidak harus, tapi yang sudah ada itu apa, terus kita mau tambahin apa dan dia kurangnya apa, sehingga kita kasih formulasi tambahannya, itu juga suatu kebaruan. Jadi yang namanya kebaruan itu di dalam kreativitas itu tidak harus menciptakan dari nol. Seandainya kayak kemarin mahasiswa saya itu menggunakan Arduino ya apa saya lupa. Jadi mengkombinasikan beberapa alat sehingga jadi suatu sistem. Itu ya. Oke, terima kasih Pak Ari. Jadi paparan Pak Ari mungkin menjadi teman-teman tambah semangat ya. Gimana Mas Randy, sudah terjawabkah untuk pertanyaan yang disampaikan? Sudah Pak. Terima Oke. kasih Pak. Saya ada yang mau tanya lagi. Sebelum tanya, saya ke chat dulu ya. Teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen, di chat paling atas ada presensi, mohon diisi ya untuk mempermudah penjaringan database teman-teman dan Bapak Ibu semua. Saya lanjut ke chat dari Mas Wildan Fitrah Rohman. Mohon izin, saya Wildan ingin bertanya, apakah PKM ini untuk keluaran misalkan alat atau aplikasi atau idenya itu harus fresh
atau bisa melakukan ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo Pak Ari atau Ini, saya yang jawab dulu. ini yang Monggo Pak tadi Ari saya dulu. jelaskan. Hmm. Hmm. Oke, saya izin nambahin ya. Kalau PKM, menurut saya kemarin kan lolos di PKM kewirausahaan. Itu pun idenya juga ATM. Cuma kita mau pakai novelty yang baru. Kita bikin sabun batang. Itu masuk PKMK. Kita pembaruannya adalah memakai ekstrak daun jeruk. Jadinya membuat sabunnya lebih wangi, tetap khasiat dari karena kita bikin membuat sabunnya dari daun jambu, jadi khasiat dari daun jambu tetap ada, cuma kita pembaruannya dari apa namanya ekstrak jeruk. Lalu di tahun 2023 itu saya ngomongin pengalaman dari Bapak Ibu yang pernah lolos, ada Pak Yogi itu juga idenya juga sebenarnya sudah banyak dia membuat suatu web dapur pintar. Jadi kalau coba izin saya share ya nanti ya untuk proposalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Ariawan bahwa yang untuk aplikasi yang sudah ada itu bisa dimodifikasi. Jadinya memang ATM bisa dilakukan juga oleh teman-teman. Yang penting ketika mau memodifikasi, kalian juga perlu tambahan checking lagi di Google apakah tambahan yang kalian modifikasi itu sudah ada atau belum supaya tetap novelty-nya ada gitu ya Mas Wildan. Itu jawaban dari saya. Mungkin Pak Abdu ataupun Budian ada yang mau menambahkan atau Pak Ari? Jika tidak ada, Mas Wildan, apakah oke, baik, terima kasih. Terima kasih Mas Wildan. Saya masuk ke Mas Fadlan dulu. Mas Fadlan, permisi Pak, saya kelompok yang memilih PKM VGK. Saya sudah menyelesaikan proposal, Alhamdulillah. Nah, di panduannya ada beberapa yang harus dikerjakan seperti luaran dan video. Itu bisa dijelasin nggak ya Pak? Saya kurang memahami. Terima kasih. Monggo Budian Pak Abdu ataupun Pak Ari. Oke, sepertinya teman-teman saya ini belum ada respon. Kalau menurut saya Mas Fadlan karena PKM VGK ini PKM yang jarang sekali apa ya untuk didanai. Jadi memang kalau tadi dilihat dari paparan Bu Dian, memang apa ya yang diterima masih sedikit. Coba kalau yang ditanya apakah dari panduan ada luaran dan video. Luaran dari si VGK ini adalah video YouTube yang nanti diupload di video yang diupload di YouTube. Jadinya nanti bikin videonya juga pakai aturannya si PKM VGK. Karena di VGK, di PKM tahun 2024, itu saya coba cek dulu. Karena di VGK ini dia fokusnya ke SDGs ya Mas Fadlan. Jadi nanti ketika topiknya harus di SDGs, ketika topiknya di luar itu biasanya susah untuk diterima. Jadi kalau kita lihat dari luarannya nih, seperti yang saya terangkan, jadi nanti tetap bikin video di YouTube dengan konten
maksimal 4 menit, resolusinya 720 pixel dengan kecepatannya 30 fps, konversi maksimum 15%. Dan tagar-tagar ini adalah tambahan. Nanti untuk contoh apa ya, contoh videonya yang kemarin lolos di VGK, saya akan share juga di grup sosialisasi PKM 2025. Nanti Mas Fadlan juga bisa compare nih, mana yang lolos videonya seperti apa. Contoh, coba saya share dulu untuk yang lolos di PKM 2024. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya izin share. Jadi ini yang lolos di PKM 2024. Kita coba search yang VGK. Saya coba menjawab pertanyaan dari Mas Fadlan terlebih dahulu. Jadi di sini kita filternya adalah PKM VGK. Ada 115. Jadi kita coba cek dari sisi judulnya di YouTube ada apa enggak. Ini contoh dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Dia bikin EMT atau Earpiece Multilingual Translator Inovasi Teknologi Linguistik dalam konteks kebebasan dalam komunikasi antar daerah. Jadi ini kita kopas lalu kita share di YouTube atau kita cek. Ini saya cek di YouTube ada video luarannya. Jadi ini yang, aduh maaf iklan ya. Ini jadi tetap untuk pembuatannya seperti ini, dia 4 menit pas. Jadi kalau kayak gini kan biasanya nih dia memakai AI untuk Google Translate dari bahasa Jawa menjadi bahasa Indonesia menjadi bahasa Jawa. Ya, nanti mau video ini yang akan menjadi poin atau yang akan dinilai oleh tim penilai atau asesor. Gitu, Mas siapa tadi ya? Mas Fadlan. Semoga menjawab. Jika kurang memuaskan, mungkin Pak Abdul, Budian, ataupun Pak Ari ada yang ingin menjawab. Dan saya minta Mas Fadlan untuk merespon apakah sudah cukup. Kalian masih mengalami kecanggungan antar tingkatan bahasa Oke, daerah? tidak ada tanggapan dari Mas Fadlan. Semoga jawaban dari kami tim PKM cukup memuaskan. Jika belum memuaskan, insya Allah dari grup BAG kita akan bantu untuk menjawab lebih lanjut. Saya lanjut, apakah ada yang bertanya lagi selain di room chat? Monggo. Selamat siang. Kan teknologi berbasis AI dan fasilitas Oke, tidak ada. Kita lanjut ke Mas Apriyadi. Izin Pak, apakah hasil output dari PKM ini berupa penulisan gagasan atau berupa produk seperti aplikasi dan sistem? Silakan Pak Abdul dan Budian. Eh, Kalau ini terkait luaran tergantung dari PKM yang Anda jalankan ya. Jadi bisa dari sisi misalkan Anda menjalankan PKM kewirausahaan, nah itu Anda membuat suatu produk. Di situ membuat suatu produk hasil suatu kreativitas dari mahasiswa tersebut ya. Kemudian kalau Anda ingin
PKM RE misalkan riset eksakta, karena dia riset atau penelitian itu berbentuk artikel, ya berbentuk artikel ilmiah. Kemudian kalau Anda PKM KC juga prototipe ya atau produk, PKM PI juga produk, PKM PM dan PKM PI ini karena berhubungan dengan mitra, ada tambahan suatu buku pedoman untuk mitra. Karena kan Anda kalau di dalam PKM PI maupun PM berhubungan dengan mitra ya. Jadi solusi untuk mitra. Untuk solusi untuk mitra, nah kita memerlukan buku agar mitra tersebut bisa mengetahui sesuatu solusi yang kita berikan. Kemudian kalau PKM AI, artikel ilmiah, tadi seperti Budian infokan, jadi dia setelah tugas lah ibaratnya, setelah dikerjakan untuk PKM AI, artikelnya, nah ada juga gagasan juga, atau artikel GFT ya, gagasan, nah ini suatu artikel gagasan, jadi berbentuk artikel juga, tapi dia merujukan kepada gagasan atau future ke depan. Itu aja gambarannya dari saya. Terus kemudian yang tadi PGK ya berbentuk video. Itu aja bisa dimengerti, Mas Apriyadi, Muhammad Apriyadi. Oke, terima kasih Pak Abdurrahman. Apakah Mas Apriyadi untuk jawaban dari Pak Abdurrahman sudah cukup? Oke, terima kasih sudah membalas. Saya lanjut ke chat dulu kembali di Mbak Mailiana. Mohon maaf Bu, Pak, izin bertanya apakah ada batas mahasiswa semester berapa yang bisa mengikuti kegiatan ini atau dari semester berapapun bisa mengikuti? Silahkan Bapak Ibu. Saya, boleh 1, 3, 5. Nah, kalau untuk semester 7 sebaiknya jangan dijadikan sebagai ketua ya. Takutnya ketika dalam pelaksanaan dia lulus, tapi sebaiknya itu yang menggunakan semester 1, 3 maupun 5 ya. Terutama sebaiknya kalau memang Anda mau kolaborasi, silakan kolaborasi dengan misalkan cuttingnya Anda, angkatan atasnya Anda, silakan ya. Itu aja. Jelas, Mbak Meliana? Oke, Mbak Meliana bagaimana feedbacknya? Jadi inti dari Pak Abdurrahman bebas mau ambil teman-teman dari semester berapa. Contoh kalau dari kelas dari Mbak Meliana ini kan dari username-nya kan R18, berarti Mbak masih di semester 1 kalau nggak salah. Boleh mengajak cutting-cutting untuk yuk join yuk Kak. Kalaupun tidak ada yang ini, diperbolehkan untuk ngajak satu angkatan bebas. Yang penting biasanya pelaksanaan PKM itu dilaksanakan di semester genap. Berarti yang di semester 1 nanti pelaksanaan di semester 2, semester 3 berarti di semester 4, di sekarang semester 5 berarti pelaksanaan di semester 6. Lalu yang di semester 7 otomatis di semester 8 juga masih diperbolehkan untuk melaksanakan PKM. Itu Mbak Meliana. Oke, saya lanjut lagi. Ini respon Mas Wildan, Mas Fadlan. Ada satu lagi nih, Mas Sultan Rao. Pertanyaannya, izin bertanya Pak Bu, untuk anggota kelompoknya masih maksimal 3 orang itu kita cari sendiri atau sudah ada pembagian kelompoknya ya Pak Bu? Monggo, kemudian Pak Abdul. Baik, untuk pertanyaan, mungkin ini sekalian menjawab pertanyaan Aji ya Pak Fauzan, karena ini kebetulan hampir mirip pertanyaannya. Jadi untuk anggota kelompok itu adalah bisa di minimal 3, maksimal 5 mahasiswa. Ya, untuk
pembagiannya, teman-teman bisa punya dia. Maaf teman-teman, saya ulangi. Untuk pembagian kelompoknya, jadi di satu kelompok itu minimal 3 sampai dengan 5 orang. Ya. Nah, untuk teman-teman mungkin yang di semester 1 bisa bergabung dengan teman seangkatan atau jika memang mempunyai kenalan dengan semester di atasnya, yaitu adalah semester 3, 5, atau semester 7, itu bisa bergabung. Nah, untuk pembagian kelompok, silakan teman-teman cari sendiri sesuai dengan ide yang mungkin bisa disepakati bersama terlebih dahulu. Ya, nah untuk pertanyaan Aji Baskoro sekalian saya jawab. Bagaimana untuk tim yang belum memiliki tim atau kelompok? Kebetulan saya semester 1, Bu. Ya. Nah, jadi seperti yang tadi saya sudah informasikan, untuk teman-teman semester 1 jika memang mempunyai satu misi dengan teman satu angkatan, dipersilakan untuk membuat sesama satu angkatan. Tapi jika memang mempunyai teman kenalan di semester kakak tingkat, ya itu bisa bergabung dengan semester yang di atasnya. Atau mungkin ketika teman-teman mempunyai teman di program studi lain, ya, nah itu bisa disesuaikan. Dengan idenya ini kami membutuhkan mungkin mahasiswa di DKV. Nah, untuk teman-teman yang di DKV ini bisa bergabung dengan teman-teman di Prodi TI. Namun, perlu diketahui jika ingin membawa nama Prodi berarti adalah ketuanya harus dari TI atau Teknik Informatika. Jadi adalah ketua membawahi dari program studinya. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk 2 pertanyaan dari Sultan dan juga Aji Baskoro. Oke, makasih Bu Dian. Gimana Mas Aji, Mas Sultan? Apakah sudah cukup? Oke, Mas Aji. Baik, Mas Sultan tanggapannya. Oke, sambil menunggu pertanyaan lagi, monggo ada yang bertanya via, ada lagi. Dari Mbak Morista, izin Bu PKM PM atau pengabdian masyarakat tujuannya untuk nyelesain masalah mitra ya Pak Bu. Untuk kemitraan alur pengajuannya seperti apa ya? Apakah ada yang harus disiapkan seperti surat dan lainnya? Oh, oke, saya bantu jawab dulu. Kalau PKM PM ini kebetulan Mbak Morista saya kemarin lolos di tahun 2023. Jadi itu memang saya tunjukin ya, saya share dulu bentar. PKM PM. Nanti untuk teman-teman buat apa ya? Buat Pak contoh-contohnya di mana ya? Lah itu nanti kami akan memberikan link Google Drive di mana di grup WA di deskripsi sehingga mohon teman-teman yang mungkin belum join isi presensi dulu nanti ada link untuk join grup nanti bisa bisa dapat nih contoh proposal, contoh proposal yang lolos, contoh-contoh tips and trick dan yang lain-lain. Nanti kita akan share di WA group. Ya, izin share. Ini Mbak untuk contoh mungkin sudah kelihatan ya Mbak Morista. Kalau kami dulu kerjasamanya dengan Ketua Karang Taruna. Ingat PKMPM itu berarti pakai mitra yang non-profit. Artinya apa? Mitranya tidak menghasilkan uang. Emang mitra ada yang ngasilin uang, Pak? Ada. Contoh sopir angkot ataupun jasa yang memang dia
ada apanya ya, bayarnya gitu, petani. Nah, itu kan juga ada ininya ya, ada profitnya lah. Kalau ini kebetulan punya saya kerjasamanya dengan nih apa Ketua Karang Taruna, bahwa ini ketua tim pelaksana, mohon maaf yang satunya. Nih, sorry 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 yang ini. Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini ketua dari Karang Taruna. Dia menyatakan bersedia untuk bekerja sama pada pelaksanaan PKMPM dengan judul bla bla bla. Ini nama mungkin nama Mbak Morista, nah NPM, Prodi, nama dosen pendamping, dan intinya di sini disampaikan mau ngapain aja. Udah. Jadinya untuk tanda tangan pun juga tidak perlu tanda tangan di atas materai. Yang penting ingat kalau bikin surat itu tidak boleh pakai soft, tidak boleh gimana ya maksudnya ya, tidak boleh tanda tangannya digital atau Pak saya kirim soft filenya ya, minta tolong ditandatangani lah, tanda tangannya ternyata digital lalu dikasih seperti ini Pak, lah itu nggak boleh. Yang boleh adalah Mas dan Mbak datang atau gimana caranya, intinya dia tanda tangan basah baru di foto. Begitu juga nanti, karena nanti juga teman-teman mengisi beberapa lampiran ya, seperti lampiran yang teman-teman bisa lihat di sini. Ini lampiran contoh, oh ternyata saya anggota, nama lengkap, jenis kelamin, NPM, tempat tanggal lahir, kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan ini juga nggak perlu diisi ya, kalau memang nggak ada kegiatan juga nggak apa-apa. Contoh seperti ini nih, ini dulu mahasiswa semester 1. Nah, dia nggak kosong nih, ya udah nggak apa-apa, tanda tangan. Dah, yang penting tanda tangannya tanda tangan basah lalu di foto. Gitu ya, Mbak Morista. Yang terpenting besok seperti yang dikatakan Pak Ari Irawan tadi, untuk pendanaan itu maksimal untuk 8 bidang, ada PKMK, PKMPM, PKMRE, RSH, PGK, PI, KI, KC. Lah itu maksimal adalah 10 juta dana yang diajukan ke Bilmawa. Dana ini ketika kalian mengajukan segini, apakah turunnya segini? Enggak. Jadi ketika turunnya segini, mintanya segini, atau kita ajukan segini, turunnya biasanya enggak segitu gitu. Enggak, tidak sesuai dengan yang kalian minta, tidak sesuai dengan proposal. Jadinya contoh nih, yang kemarin itu minta 8,9 atau kita ajukan 8,9, turunnya cuma 7,5. 7,5 juta, bukan cuma ya, turunnya 7.500.000, dan ini turunnya 90% dulu baru 10%. Terus duitnya gimanain? Ya ini kan urusan dari mahasiswa. Dosen tidak sama sekali tidak minta, tidak perlu dikasih. Yang penting ini harus dihabiskan. Yang bermasalah apa? Yang bermasalah ketika dananya nggak habis. Itu malah jadi masalah. Karena dana yang sudah dikasih ke tim PKM yang lolos pendanaan itu harus dihabiskan. Seperti itu. Oke, mungkin itu bisa menjawab Mbak Morista. Apakah ada pertanyaan lagi? Mas, Mbak, monggo. Masih banyak waktunya, karena kita sampai jam berapa, Bu? Jam 8 malam ya? Enggak ya? Sampai jam 3, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Mas, Mbak, atau Bapak, Ibu, dosen yang mau bertanya, kami persilahkan. Mengingatkan Bapak, Ibu, Mas, Mbak, mahasiswa untuk mengisi mengisi presensi yang ada di kolom komentar.
Oke, apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Monggo, mumpung masih panjang waktunya, Mas, Mbak, Bapak, Ibu. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri ya, Bapak, Ibu ya. Sebelum kita tutup, izin untuk Bapak, Ibu, Mas, Mbak mahasiswa untuk membuka kameranya karena akan kita lakukan dokumentasi. Pak Abdurrahman minta tolong screenshot. Monggo Mas, Mbak dinyalakan dulu kameranya. Kita coba untuk screenshot, bisa nggak? Oke, di slide yang pertama, ayo tunjukkan senyumannya. 1, 2, 3, screenshot, ceklik. Ada 4 slide. Izin ya teman-teman, tetap dijaga senyumannya, jangan ditutup dulu. Slide yang kedua, ayo Mas Wahid, Mbak Wildan, Mas Robi, Mbak Devi, kita screenshot 1, 2, 3, screenshot, ceklik. Slide yang ketiga, 1, 2, ceklik. Dan slide terakhir, ceklik. Oke. Terima kasih Mas, Mbak, Bapak, Ibu dosen yang telah mengikuti acara sosialisasi ini. Semoga PKM 2025 dari teman-teman semester 1, 3, 5, dan 7 serta Bapak Ibu dosen semua bisa berpartisipasi, bisa menunjukkan bahwa teknik informatika layak untuk bertanding di skala nasional melalui event PKM di tahun 2025. Dan saya izin juga menyemangati Mas, Mbak. Yang penting jangan takut untuk bertanya ke kami. Kami tidak galak, kami nggak gigit. Intinya kalau ada apa-apa bisa kami fasilitasi melalui WA group yang ada di chat presensi. Monggo teman-teman yang memang belum join bisa disuruh join. Oke, mungkin itu dari kami tim PKM Teknik Informatika. Izin untuk undur diri. Mohon maaf bila dalam kegiatan sosialisasi ini saya selaku MC dan Budian selaku pemateri serta ada Pak Ari Irawan serta Pak Abdurrahman selaku tim PKM juga di Teknik Informatika. Bila ada jawaban yang kurang memuaskan, mohon maaf. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami juga mohon maaf. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan Kakak, Mas, Mbak semua. Terima kasih untuk acara sosialisasi ini. Kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas, Mbak. Saya tutup. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu, Mas, Mbak semua, teman-teman mahasiswa.